آمين يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengisi hari Ramadan ini dengan amalan-amalan kebaikan. Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu, fafham hauna qaulahu ta'ala wa faddala al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if wa bi kullin khairun fahris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz fa in 'alaika amrun faqul qadarullah wa ma syaa fa'ala wa iyyaka walau fa innaha taqtahu amal syaitan wallahu a'lam bissawab. Lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, faham hauna qauluhu ta'ala, maka pahamilah oleh kalian semua firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-95. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, alal qaidina, dibandingkan orang-orang yang enggak berangkat jihad, dibandingkan orang yang cuma duduk-duduk doang, dibandingkan dengan orang yang santai-santai saja, ajron azima, bahwa orang yang bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa, pahala yang agung. Itulah azas keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adanya kehidupan akhirat itu merupakan bentuk keadilan Allah. Bayangkan kalau seandainya tidak ada akhirat, tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat sesuatu di dunia, maka orang yang zalim akan terus dengan kezalimannya, orang yang jahat akan
dengan kejahatannya, sementara orang yang berbuat baik gak dapat apa-apa. Maka Allah sediakan akhirat agar yang zalim mendapatkan balasannya, yang berbuat maksiat juga akan mendapatkan balasannya dengan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bedakan, Allah lebih utamakan, Allah istimewakan orang-orang yang mujahidin, bersungguh-sungguh. Dalam pengertian bahasa, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Dalam skala yang lebih sempit, jihad berarti berjuang di jalan Allah. Nggak akan sama kualitasnya orang yang berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah dengan mereka yang berdiam diri di rumah, nggak berangkat perang. Walaupun dalam pelaksanaan fikihnya, ketika ada seruan berperang di jalan Allah, itu dalam satu kampung jangan semuanya berangkat. Misalnya ada 50 orang laki-laki di sana, yang berangkat sebagiannya aja, yang sebagian lagi jaga kampung, jaga gawang. Kenapa? Supaya pada zaman Nabi nih, orang-orang yang berangkat ikut berperang, yang gak berangkat belajar sama Nabi. Jika Nabinya gak ikut berperang, ketika yang pulang perang itu sampai ke negerinya masing-masing, ke negerinya kembali, maka yang mendapatkan ilmu dari Nabi ngajarin kepada yang baru pulang tadi. Memiliki tugas dan peran yang sama, tapi tetap secara kualitas orang yang berangkat perang jauh lebih tinggi kualitasnya. Kenapa? Karena yang berperang itu bisa boleh jadi dia korbankan waktunya, tenaganya, bahkan harta dan juga jiwanya. Sementara yang berdiam di rumah, yang gak berangkat perang, bisa boleh jadi hanya mengorbankan hartanya doang. Mohon maaf, seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dalam sejarah peperangan Nabi, beliau termasuk yang paling jarang ikut karena kesibukannya dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang pengusaha, tapi walaupun kagak ikut, duitnya keluar. Nggak kayak kita, udah nggak ikut. Mohon maaf, ini misal contoh doang. Ada pengumuman kerja bakti di masjid. Ayo jemaah, besok kita rame-rame bersihin masjid karena mau menyambut Ramadan. Ada yang keluar dengan tenaganya, ada juga yang keluar dengan tenaga dan uangnya. Tenaga juga, uangnya juga buat beli makanan. Ada yang bilang saya nggak berangkat dah, tapi saya titip buat beli gorengan. Sampai itu begitu. Tapi ada juga berangkat kagak, titip uang juga kagak. Ada kayak begitu? Yang mana? Kan contoh doang itu contoh. Maka yang berangkat berperang di jalan Allah tentu kualitasnya lebih baik daripada yang di rumah saja. Atau dalam skala yang lebih luas, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tentunya kualitasnya lebih baik dibandingkan yang cuma santai-santai. Yang sholat tarawih di masjid dengan yang sholat tarawih di rumah, kalau kualitas sholatnya sama, tentu lebih baik yang di masjid. Nah, di situ ada nilai itikadnya, di situ ada nilai berjamaahnya dan lain sebagainya. Yang sholat tarawih 20 rakaat dengan yang 8 rakaat,
kalau kualitasnya sama, banyakan mana? Tentunya yang 20 kalau kualitasnya sama. Cuma kadang yang sholat 20 lebih cepat daripada yang 8, kadang-kadang begitu. Maka sekarang ini gak usah permasalahin apa 20 ataupun 8, tapi bagaimana yang 8 sholatnya cakep, yang 20 juga sholatnya cakep. Maka bagi teman-teman yang imam sholat 20, tolong perhatiin, jangan terlampau lambat, jangan juga terlampau cepat. Kalau mau dikata jujur, mohon maaf nih bapak-bapak ataupun ibu-ibu, lebih demen sholat yang cepat atau lambat? Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang. Maka yang penting adalah bagaimana sholatnya itu terjaga, baik dari bacaannya, gerakannya. Jangan sampai udah bacaannya ngepot, tumpah ingat gak ada. Kasihan yang ngikutin, khawatir sholatnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, persis tuh. Ada yang mau gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Aku telah salat itu semua kami kalau sahabat dalam semua kalau sahabat dalam kalau Allah telah pun yang mengenai baturan non jadi mana turun ayat di semua satu yang wajib naik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gue juga bisa kalau selalu begitu kan? Kalau maaf ya, kalau dalam kerangka bacaan Quran untuk menjaga hafalan, itu bacaan Quran kayak gitu boleh. Cara menjaga hafalan seorang yang habis, yang punya banyak hafalan Quran, itu hafalannya dijaga. Cara jaganya baca kayak gitu boleh. Tapi kalau untuk sholat, sebagian ulama tidak membolehkan, walaupun ada yang masih mengatakan boleh. Tapi kan kalau bacanya kayak tadi, nggak dijaga tuh makhraj hurufnya, nggak dijaga matnya, hukum tajwidnya nggak terjaga. Itu baru bacaannya doang, belum lagi gerakannya. Iya, yang imamnya muda, kalau jemaahnya rada tuaan, itu tertinggal 2 rukun batal sholatnya. Imamnya udah ruku, makmumnya baru mau sujud, batal sholatnya. Atau ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sholat tarawih boleh gak imam gini? Boleh gak? Bagus gak? Ada gak mau ngikutin? Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bilal-Bilalnya kagak ada, bukan jemaahnya lagi, Bilal-Bilalnya kagak ada, kan? Boleh sholat kayak gitu di rumah gitu. Jadi tolong teman-teman yang sudah diamanahkan jadi imam, saya ngomong bukan di sini doang, di mana-mana. Jadi jangan disinggung, disinggung, mentang-mentang gue imamnya cepet, enggak. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Kecepatan kasihan yang ikutin, kelambatan kasihan juga yang ikutin. Saya tanya nih bapak-bapak, imam kita kecepatan apa kagak di sini?
Ngomong aja, ngomong kecepatan apa kagak? Jujur aja, kecepatan enggak? Makanya aku takut. Gue mau kata kecepatan, ntar malam takut imamnya jadi lama. Ya, tolong dah, jangan terlalu cepat juga. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat dalam bidang apa saja, lemah dalam bidang apa saja, ini umumnya. Kuat dalam ekonomi, Allah lebih suka. Kuat dalam bidang ibadah, Allah lebih suka. Kuat dalam ilmu pengetahuan, Allah lebih suka. Sholatnya kuat, puasanya kuat, sedekahnya kuat, Allah lebih suka dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah dalam segala bidang. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang kuat. Ibadahnya jangan tanya, ibadahnya Nabi sama ibadah kita, kuatan ibadah siapa coba? Nabi lebih kuat. Bahkan dalam riwayat kita temukan bahwa beliau saking kuatnya diri dalam sholatnya sampai bengkak dia punya betisnya, betek. Kuat beliau dalam urusan ibadah. Untuk ukuran fisik, baginda Rasul jauh di atas kita. Dalam riwayat dikatakan kekuatan Nabi 10 kali lipat dibandingkan kekuatan orang paling kuat di dunia. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang kuat, Nabi 10 kali lipat dibandingkan mereka. Lalu kalau dibandingkan dengan kebanyakan kita, 30 kali lipat kekuatan Nabi dibandingkan kita. Kuat baginda Rasul. Kuat, berani, hebat, jawara. Itu Nabi. Maka kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana hadis-hadis yang menceritakan tentang biografi Nabi, tentang kepribadian Nabi, luar biasa. Beliau baginda Rasul itu kalau naik kuda seringan, kalau dalam keadaan darurat untuk menunjukkan kekuatannya, itu kuda ditepak dulu. Ditepakkan jalan kudanya, dikejar lompat tadi gitu. Terus saking hebatnya tuh. Saya pernah naik kuda, Pak. Itu yang megangin kudanya 2 orang, saya naiknya pakai tangga masih kesusahan. Nah begitu, di tempat tuh kuda lari, dikejar lompat tuh. Coba bandingannya, ya lusuh belum ada apa-apanya. Kuda dipegangin 2 orang, naiknya pakai tangga masih kesusahan. Mana tuh kuda adu-adu lagi. Yang naik berapa orang sih? Itu kekuatan Nabi. Bahkan dalam riwayat ditemukan dulu di Makkah, di zaman ketika awal-awal dakwah Islam, ada seorang yang jago berantem, ahli gulat, juaranya berantem, juaranya gulat di kota Mekah. Namanya Rukanah, nggak pernah terkalahkan. Mendengar Nabi berdakwah dan dibilang Nabi adalah orang yang kuat, penasaran di Rukanah ya, bukan Rukani, Rukanah. Kalau Rukani mah jamaah kita. Rukanah, laki-laki. Dibuat pengumuman di bahasa dia sebagai orang kafir. Wahai Muhammad dan para pengikutnya, dengerin. Kalau engkau memang merasa jagoan, ingin menaklukkan kota Mekah, lawan dulu Rukanah, sang pendekar dan jago berpulat serta bertempur.
Kalau kau bisa mengalahkan saya, saat itu juga saya akan masuk ke dalam Islam. Tapi kalau kamu kalah, berhenti dakwah Islam. Ini yang nantangin preman, jagoan, badannya gede. Kalau ada ustaz ditantangin begitu, gimana kira-kira? Gue suruh yang lain berdua aja maju duluan. Ojan dulu aja, maju dulu aja, tuh badannya gede, itu mudah aja. Tapi Nabi nggak kayak gitu. Ditantangin maju Nabi. Padahal sahabat yang lain juga sama modelnya ngomong ke saya aja ya Rasul, saya aja Rasul, enggak, biar saya yang maju, yang ditantang saya. Yang terjadi apa? Satu kali gulat kalah, dua kali gulat kalah, tiga kali gulat kalah, sampai akhirnya Rukana merubah aturan. Ayo kita gulat sampai 10 kali. Kalau saya kalah dengan jumlah itu, baru saya ngaku. Gulat sampai 10 kali, 10 kalinya dia kalah. Masuk Islam akhir. Tuh kuatnya Nabi. Nabiullah Musa alaihissalam terkenal dengan kekuatannya. Tapi kata para ulama, masih kuatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan yang namanya Khandaq. Jadi sebelum perang, orang-orang Madinah itu gali parit yang dalam, yang lebar, supaya nggak bisa dilewati oleh kuda, nggak bisa dilewati oleh orang. Ini strategi. Karena saat itu pasukan kaum muslimin dikepung oleh 3 koalisi, bukan koalisi partai, koalisi pasukan. Orang Quraisy, orang Yahudi Madinah, dan orang-orang sekutu-sekutunya. Ribuan mengepung kota Madinah. Hitung-hitungan Nabi, ya walaupun pertolongan Allah masih datang, tapi kalau nekat melawan bisa binasa. Akhirnya dibuatlah parit sesuai dengan saran dari sahabat Nabi bernama Al-Baris. Dan ketika gali parit itu, kondisi Madinah paceklik, susah makan, sampai Salman Al-Farisi dan para sahabat yang lain ketemu batu yang begitu. Ini batu diangkat gak bisa, dihancurin, kalah dia punya palunya. Bukan hanya kalah palunya, orang-orangnya kalah, darahnya nyerah. Akhirnya kata Nabi, biar saya urus urusan begini mah. Oleh Nabi kita Muhammad SAW, batu yang besar, sangat besar batunya, dihancurkan oleh baginda Rasul hanya dengan 3 kali pukulan. Saking kuatnya. Maka kata ulama, Nabi Musa kuat, tapi tetap kuatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka puasa ini, puasa yang kita lagi jalanin, didik kita supaya jadi orang kuat, nahan haus dan lapar. Logikanya seharusnya lemas, tapi enggak. Logika Islam gak kayak gitu. Oke, haus, lapar, kerja ya kerja. Nyari duit ya nyari duit. Jangan mentang-mentang puasa lu tidur aja kan. Dibangunin, langsung kurus banget, lapar, haus, tidur lagi, nggak begitu. Pada zaman Nabi, saat perang Badar pun terjadi saat puasa. Puasa, perang. Puasa, kerja. Puasa, nyari duit. Puasa, ikhtiar. Puasa, usaha. Puasa, ibadah. Puasa, beraktivitas. Itu ajarin kita menjadi orang yang kuat. Al-Fatihah.